Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tata laksana kajian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami beranggotakan 10 orang. Silahkan perkenalan mulai dari Risma. Saya Rismatul Hasanah, NIM L1A018014. Saya Theodor Haris, NIM 1A018040. Saya Risa Putri Wahyuni, NIM L1A018043. Saya Evi Nurwahyuningsi, NIM L1A019039. Saya Setiawan Nazari, NIM L1A019040. Saya Febriana Ifadlila, NIM L1A019017. Saya Sandra Oktaria dengan NIM L1A019014. Saya Aliza Kotrinada, NIM L1A019051. Dan saya Vira Putri Kurniawan, NIM L1A019056. Saya Haliza Sumiatari, NIM L1A019050. Oke, next. Untuk materi ini, kita fokus di 2 pembahasan, yakni mengenai pelibatan masyarakat, yang kedua mengenai bagaimana mekanisme proses menerbitkan SKKL untuk analisis lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan analisis yang meliputi berbagai macam faktor. Dasar hukum analis dampak lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Komponen-komponen AMDAL diantaranya ada field atau penyajian informasi lingkungan, KA atau kerangka acuan, AMDAL atau analisis dampak lingkungan, RPL atau rencana pemantauan lingkungan, dan RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengaturan tata laksana uji kelayakan dalam pasal 24 yang terdiri atas lembaga uji kelayakan, tim uji kelayakan, anggota tim uji kelayakan atau yang berisi pakar yang bersertifikasi serta sistem sertifikasi. Ya, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama itu ada tata letak laksana kajian lingkungan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menjelaskan pengertian analisis mengenai damping pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, selain itu, pengertian persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, pemerintah pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Selanjutnya, Undang-Undang atau UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari berbagai peraturan, salah satunya tentang pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang mengalami penyesuaian adalah pasal yang mengatur soal lingkungan hidup. Pada awalnya diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja ini dan menghasilkan peraturan turunan peraturan pemerintah atau PP Nomor 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat perubahan ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dalam UU Nomor 32/2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Namun dalam UU Nomor 11/2020 menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Kemudian ada 4 isu terkait ketentuan AMDAL yang diubah. Yang pertama, mengenai kegunaan AMDAL. Dalam UU Cipta Kerja, AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat atau penyusun AMDAL dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang kedua, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat. Ketiga, dalam proses penyusunan AMDAL, baik UU Cipta Kerja maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Cipta Kerja mempersempit definisi masyarakat. Yang keempat, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen AMDAL untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. Selanjutnya ada perlibatan masyarakat. Terdapat pasal yang mengalami penyesuaian adalah pasal yang mengatur soal lingkungan hidup. Pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini dan menghasilkan peraturan turunan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang secara rinci menjelaskan persyaratan persetujuan lingkungan, akan tetapi permasalahan muncul ketika partisipasi masyarakat dan penyusunan dan penilaian AMDAL direvisi. Komisi Penilai AMDAL atau KPA yang sebelumnya merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi aktif dibubarkan, lalu diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau TUKLH yang hanya terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Definisi inilah yang kemudian cenderung akan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Selanjutnya yaitu mekanisme proses penerbitan SKKL untuk AMDAL. Tata laksana penilaian dokumen AMDAL dan dokumen RKL RPL
penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50 PPRI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dokumen AMDAL dan dokumen RPL 43 dilakukan penilaian oleh Menteri melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat Gubernur lingkungan hidup atau Bupati atau Wali Kota melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan. Tahap penilaian terdiri dari dua, yaitu penilaian substansi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penilaian administrasi. Penilaian administrasi meliputi kesesuaian lokasi rencana usaha dan garis miring atau kegiatan dengan rencana tata ruang. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan garis miring keabsahan tanda bukti registrasi lembaga. Apabila penyusunan dokumen AMDAL dan dokumen RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL, dan kesesuaian sistematika dokumen AMDAL dan dokumen RPL dengan pedoman penyusunan dokumen AMDAL dan dokumen RPL. Kemudian ada penilaian substansi. Penilaian substansi meliputi objek kajian dokumen AMDAL dan dokumen RPL. Hal berdampak lingkungan hidup yang tidak dapat dikelola dan harus mendapatkan persetujuan dari kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian atau organisasi perangkat daerah yang berwenang. Penilaian substansi dilakukan melalui rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup secara tatap muka. Tim uji kelayakan lingkungan hidup berupa rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima. Terakhir penutup. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dokumen AMDAL digunakan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat, yang selanjutnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Penetapan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.